Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Kamis 11 Juni 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 20-26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, semua orang tanpa kecuali pasti pernah marah. Dan ternyata Tuhan tidak mengendaki kita marah. Mengapa kita kok marah? Kemungkinan yang pertama, karena kita ini sombong. Kita merasa lebih baik dari yang lain. Kalau kita rendah hati, orang Jawa mengatakan lembah mana, tidak mungkin kita gampang marah. Yang kedua, kenapa kita marah? Ada kemungkinan kita ini kemaki dan kemayu. Karena apa? Karena kita ingin dipuji, kita haus pujian, dan kalau tidak dipuji, tidak dihargai, lalu marah. Nah, kalau kita pribadi orang yang nyuwun sewu, bahasanya mungkin kurang cocok, santai, tidak haus pujian, dipuji ya syukur, dihargai ya syukur, puji Tuhan, namun tidak haus. Nah, maka ketika tidak dipuji, tidak dihargai, ora nesu. Yang kedua itu. Lalu yang ketiga, karena kita kemungkinan besar kadangkala juga suka meremehkan, suka merendahkan orang lain. Lalu kita kemudian gampang marah. Orang lain kita tempatkan di bawah kita. Kita kurang menghargai. Nah, kalau kita menghargai, menempatkan orang di atas kita, tidak mungkin kita gampang marah. Nah, apakah kita seperti itu? Nah, semoga kita tidak, karena Tuhan menginginkan kita demikian. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan menginginkan kita untuk berdamai, mudah berdamai. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita ini punya mental, sikap, perilaku mudah berdamai? Kalau kita kesulitan berdamai, ada kemungkinan ya, kita ini bukan pribadi
yang satria. Kita bukan pribadi pemimpin, bukan pribadi yang sungguh-sungguh bermental tinggi, mental rendahan, mental bawahan, sulit minta maaf, sulit berdamai. Orang yang bermental tinggi, berdedikasi tinggi, bermental pemimpin, dia mudah berdamai. Sing wis ya wis, setelah itu ya sudah. Karena dia tidak punya energi untuk benci, untuk dendam. Waktu dan energinya digunakan untuk berkarya. Seperti Jokowi, dia mengatakan, tidak punya waktu untuk ngurusi iri, benci, dendam sama orang yang menghina. Nah, semoga kita juga mudah berdamai, sehingga hidup kita lebih bisa berkarya. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.